didukung oleh Kembali di Metro Siang, pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA ini menyatakan bahwa tidak semua pekerja sebenarnya di Indonesia ini wajib untuk menjadi peserta TAPERA. Tapi yang wajib turut serta dalam TAPERA ialah pekerja dengan gaji di atas upah minimum. Komisioner BP TAPERA Heru Pudio Nugroho mengatakan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Pekerja yang memiliki gaji di bawah UMR tidak diwajibkan ikut TAPERA. Meski begitu, mereka tetap diperbolehkan untuk mengikuti program ini. Heru mengatakan pemerintah masih perlu berhati-hati melihat atau juga dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta untuk bisa mulai menabung TAPERA. Untuk awalannya, pihaknya menyasar ASN dulu untuk implementasi program. 3%-nya sudah berjalan belum? Belum. Karena masih menunggu level peraturan teknis. Ya, kalau ASN itu diatur oleh Kementerian Keuangan, kalau pekerja di luar ASN ya itu diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Pekerja mandiri yang dia bukan penerima upah, ya karena dia bekerja sendiri, ya itu diatur oleh BP TAPERA. Itu kewenangannya sudah diatur seperti itu, gitu ya. Nah, nanti peraturan teknis itu akan mengatur 30% itu dasarnya dari apa? Apakah dari gaji pokok atau dari take home pay? Saya udah bayangin nih Pak Dirut nih, meskipun kita semangatnya membentuk dana murah jangka panjang, kalau dari take home pay pasti ribut. Ya. Karena kenapa? Karena ASN sekarang itu gajinya udah gede-gede, gitu kan. Apalagi pegawai BUMN ya, ASN aja udah gede-gede, ada tukin dan sebagainya. Ya kita udah exercise. Ya paling tidak 3% itu dasarnya dari gaji pokok aja plus tunjangan. Pemerintah resmi memutuskan pekerja gaji di atas UMR wajib ikut TAPERA. Potongan iuran 3% pun dinilai ini sangat memberatkan khususnya bagi masyarakat kalangan menengah. Untuk membahasnya lebih jauh sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak Trubus. Anda melihat kebijakan ini akhirnya beneran diberlakukan begitu ya. Nah ini sudah tepat atau tidak? Karena kan kondisinya sekarang ini masih banyak yang bilang bahwa ekonomi kita masih goyang begitu. Iya, menurut saya ini kebijakan yang tidak tepat sama sekali, Mas, di situasi sekarang momennya ya. Karena kalau misalnya di atas UMR gitu, taruhlah orang gajinya 10 juta. 10 juta berarti dia harus membayar potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, belum lagi PPh 21 yang naik jadi 2%. Jadi ditambah lagi ini misalnya TAPERA 3% lah, taruh 2,5%, karena yang 0,5% ditanggung oleh pelaku usaha atau korporasinya, perusahaannya. Nah kalau di total kan hampir 850.000 dari yang potongan-potongan itu kalau gajinya dia sekitar 10 juta. Namun demikian ini kan jadi berat karena pemerintah juga yang kedua tidak memberikan satu kebijakan intervensi, Mas. Kebijakan intervensinya terkait dengan misalnya harga tanah, kemudian terkait dengan penguasaan lahan dan sebagainya, kan pemerintah harusnya ada kebijakan seperti itu karena untuk memberi jaminan bahwa nanti dia akan dapat rumahnya. Persoalan di situ, Mas. Jadi menurut saya ini perhitungannya memang sangat merugikan pekerja ya. Nah, kalau ujung-ujungnya nanti pada akhirnya hanya untuk mengutip uang masyarakat gitu, Mas. Oke, Anda menyebutnya dengan istilah ini mengutip uang masyarakat begitu jadinya Pak Trubus ya? Iya, iya. Oke. Jadi Pak ini kan berarti kalau tambahan. Ya, silakan. Iya, kalau saya memandangnya kenapa? Karena kemudian kan belum ada jaminan kepastian dari pemerintah sendiri kan bahwa uang itu akan cair dan mereka akan mendapatkan rumah selama sekian tahun lamanya nanti. Misalnya apakah dia akan dalam jangka waktu 40 sampai 50 tahun kemudian dapat rumah, kan belum ada jaminan juga, Mas, gitu. Jadi ini menurut saya juga harus menjadi pertimbangan. Yang ketiganya juga pemerintah, masyarakat sendiri kan dihadapkan oleh terutama para kelas menengah ini ya daya belinya makin turun gitu. Nah, tidak ada jaminan juga bahwa perusahaannya nanti akan terus memberikan misalnya 0,5% ini kan menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, persoalannya apakah perusahaannya mau secara terus, jangan-jangan nanti perusahaan juga akan malah justru dengan alasan itu akan mem-PHK karyawannya itu, Mak. Jadi menurut saya ini akan akhirnya karyawan menjadi
tidak menjadi karyawan, jadi karyawan mandiri. Jadinya kalau mandiri harus menanggung sendiri lagi 3%-nya itu. Jadi menurut saya ini juga menjadi hal sangat memberatkan secara keseluruhan gitu loh, Mas. Namun demikian memang kebijakan ini sebenarnya baik untuk generasi sandwich ya, yang memang tekanan-tekanan ekonomi sehingga untuk mendapatkan rumah itu kan sulit sekali di Indonesia ini. Tapi dengan cara menabung tentunya dapat. Tetapi persoalannya ini apakah pemerintah mampu gitu loh, siap dengan segala kepastiannya itu untuk memberikan bahwa nanti rumahnya akan dapat sesuai dengan janjinya itu gitu loh, Mas. Oke, Pak Trubus, bisa sedikit kasih perspektif kenapa pemerintah itu getol sekali ini mewajibkan potongan-potongan seperti ini? Ini berarti ada lagi nih tambahan potongan berarti kan di gaji kita? Iya, ini saya melihat memang pemerintah lebih kepada ini ya, upaya untuk mengumpulkan dana publik memang, dan ini persoalannya kan pemerintah juga nggak menjamin juga pengelolaannya nanti seperti apa, karena pengalaman sebelumnya di ASN juga kasus Asabri, kasus Jiwasraya dan Taperum juga menjadi masalah gitu ya, artinya tidak selesai. Nah inilah kemudian apakah nanti yang dikelola oleh pemerintah nanti kaitannya dari dana pekerja ini akan dijamin. Nah ini kan persoalan juga, sehingga ada kecurigaan publik sampai hari ini mungkin pemerintah lagi kekurangan dana sehingga mengumpulkan dana dengan berbagai cara, begitu banyak potongan yang harus diterima atau potongan yang harus diberikan kepada para pekerja khususnya kelas menengah misalnya. Kalau ini kan misalnya 10 juta kan kategori MBT, Mas, masyarakat berpenghasilan tanggung, karena kebijakan ini awalnya kan sebenarnya untuk MBR. Kalau MBR mungkin kita bisa memaklumi ada unsur gotong royong gitu ya, tetapi kemudian ini kebijakannya kelihatan beralih setelah banyak kritikan lari ke masyarakat MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung gitu. Tapi ini tujuannya tentu baik, kalau namanya kebijakan sesuatu yang sifatnya positif namanya juga menabung gitu ya. Tetapi persoalannya ini mekanisme prosedurnya menabung dan kemanfaatan dan sekaligus klaimnya nanti bagaimana, itu yang harus clear dan jelas, sehingga tidak ada istilah unsurnya itu adalah istilah nggak rasional mengakali publik itu, jadi Mas. Oke, Pak Trubus, dalam kajian Anda dan pengalaman Anda ketika publik dihadapkan dengan regulasi yang memaksa seperti ini, begitu, apakah publik bisa melawan? Kemudian jika terus dipaksakan dan publik tidak bisa melawan, apakah yang akan terjadi, Pak Trubus? Ya kalau publik bisa melawan sebenarnya melalui judicial review kan. Misalnya kalau PP 21 itu bisa aja ke Mahkamah Agung, atau kalau misalnya undang-undangnya sekalian itu nanti ada di Mahkamah Konstitusi, itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi kalau misalnya tidak ada upaya lain, masyarakat akan membangkang, masyarakat membangkang, dan mereka ujung-ujungnya kan menunggak, nggak mau bayar gitu. Kalau mau bayar kemudian apakah akan ada sanksi? Artinya bahwa mereka yang tidak bayar itu kemudian akan dipidana. Misalnya kan nggak mungkin, Mas, dengan dasar seperti masa orang nggak menabung langsung dipidana. Ini kan sesuatu yang menurut saya juga harus dipertimbangkan secara logis. Sekarang untuk sifat koersif memaksanya itu sendiri loh, Mas, bagaimana kalau misalnya si pekerjanya itu nggak mau gitu loh. Kalau nggak mau, karena dia juga punya kewajiban-kewajiban lain selama ini, misalnya dengan cicilan rumah lah yang sudah ini, dan namanya rumah itu kan sebuah pilihan, Mas, bukan merupakan suatu obligatori, sifatnya wajib gitu ya. Tapi kalau kemudian ini menjadi wajib kan jadi sesuatu yang harus punya rumah. Sementara generasi Gen Z sekarang kalau kita lihat berbagai survei juga menunjukkan mereka tidak suka punya rumah sendiri, lebih baik menyewa gitu, Mas, atau mengontrak atau leasing lah pada apartemen ataupun yang sifatnya rumah-rumah yang selama ini banyak juga ditawarkan di masyarakat. Saya rasa itu, Mas. Baik, jadi mulai siang hari ini kita masing-masing mulai berhitung ya, Pak, karena kita sudah mulai diwajibkan untuk 3% tadi. Dan sebelumnya terima kasih Pak Trubus atas perspektif Anda di Metro Siang. Ya, sama-sama, Mas. Ya, dan Metro Siang akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya. Saya akan kembalikan ke rekan Marcel. Marcel, jadi siap-siap ya, 3% ya. Dan kita akan ditambah lagi untuk dipotong. Ya, kita lihat nanti bagaimana penerapannya ya, Anggi. Terima kasih untuk pembahasannya dan kami akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.